Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman semua. Kami dari Guru SD Alfa Cirende ingin mengajak rekan-rekan sesama guru untuk ikut dalam program AKM yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Perkenalkan, nama saya Mosa Mariam Islamiyah dari kelas 6 SD. Hai, saya Rosalina Dwi Rahayu dari kelas 6. Hai juga, saya Diana Pasa dari kelas 6 SD. Halo, saya Rina Kurniasi, guru kelas 6 SD. Hai, saya Denok Reka Gantini dari kelas 6. Oke teman-teman sekalian, silahkan simak penjelasan dari kami. Semoga teman-teman paham ya. Sampai ketemu, bye-bye. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita mau sharing aja sebenarnya tentang pelatihan virtual ya yang udah kita ikutin. Kita mau sharing-sharing ilmu gitu, sharing pendapat, pelatihan tentang AKM. Ya, apa sih AKM itu gitu? AKM itu adalah apa? Assessment kompetensi minimum. Nah, sebenarnya teman-teman tuh yang sudah memiliki UKG ya, nomor UKG itu udah bisa ikut gitu. Jadi masuk ke dalam linknya atau websitenya. Websitenya seperti ini. Sebentar, aku share dulu. Aku share screen aja ya. Nah, jadi ada di sini, teman-teman. Ada di program Guru Belajar. Nanti kalau dibuka ini tuh masukin alamat surelnya tuh nomor UKG kita. Kayaknya Miss Yuni udah UKG juga ya? Iya udah, tapi lupa nomornya. Nggak bisa, Miss, mohon maaf. Miss Yuni kalau nggak masuk Dapodik nggak bisa. Oh, jadi harus yang masuk Dapodik ya? Keling sama Dapodik. Kan kita masukin nih nomor UKG. Apa ya sandinya? Ya, suka gini deh. Ada yang mau pakai punya yang lain nggak? Iya, aku share ya. Punya Miss Ya, aku stop share dulu ya. Oke. Ya, silakan Miss Denok. Oke. Tunggu sebentar. Kalau udah masuk ke udah login, bentuk depannya seperti ini ya, Miss Rosel ya? Ya. Oke, silakan Miss Rosel dilanjut. Nah, di sini tuh nanti kita klik seri asesmen kompetensi minimum. Diklik sama Miss Denok. Seri kompetensi minimum. Terus kita nanti kayak klik yang selengkapnya. Jadi di situ nanti materi-materinya apa aja gitu tentang asesmen kompetensi minimum tuh apa aja. Terus nanti ada kuisnya gitu. Nah, kuisnya itu kita kerjakan, nanti ada skornya, terus sampai berapa tahap gitu. Jadi memang harus dituntaskan dalam waktu yang sudah ditentukan. Seperti ini teman-teman. Sebelumnya daftar dulu biasanya kalau kemarin ya.
kok nggak bisa Ya, kebuka daftar ya? dulu. Kita daftar dulu. Udah habis, Daftar nggak dulu. ada. Kalau daftar dulu, Ya. karena kita udah selesai, jadi bentuknya kayak gini, Miss Rosel. Kayak gitu Dan sih. tuntas ya tulisannya ya, jadinya nggak bisa Heeh. dibuka lagi. Tapi kalau misalnya nggak itu ya nanti ada berapa ya, lupa ada berapa, Miss Rosa ada berapa 11 tahap ya? angkatan. 11. Enggak, kalau Berapa? 11 angkatan enggak yang harus kita selesaikan itu berapa tahap? Ada 6 Soal-soalnya. kalau nggak salah deh. Ya, Ada 6 ada topik sekitar nih. 6 ya, 6. Ada sekitar 6 kalau nggak salah, tapi setiap tahap itu ada pra-nya juga ya, ada pra kuis ya. Ya. Assessment. Terus ada pretest, ada post testnya ya, ada pretest, ada post testnya. Loh kok jadi ke Kalau sini aku ya? sih, kalau aku sih ngitungnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sama assessment 2, bener 6 sampai 7. Jadi ini fleksibel ya mengerjakannya teman-teman. Menyesuaikan dengan kesibukan kita di saat pandemi ini, saat PJJ. Jadi ngerjainnya Untungnya boleh kok jam terbantu 12 dengan malam ini nih. gitu. Malam mingguan gitu. Ya, boleh. Jadi cari waktu yang membuat kita Mingguan bisa. enjoy gitu menjalaninya ya Miss Diana. Semutnya, Sekali. Miss Diana berapa lama ngerjainnya, ngebukanya? Berapa hari? Bentar ya, saya Oh, sehari Mana, Bang? aja sih. Bang, Sehari, tapi berapa jam? Karena ini serius mengerjakannya yang AKM, yang lainnya. Serius juga. Tapi Harus bisa dibaca Miss Rina ya. berapa lama, Miss Rina? berapa menit? Rina berapa hari? Di mute, Bu, di mute. Miss Rina berapa hari nih? Bu Rina di mute. Aku nggak sehari deh, Miss Rosel. 2 hari. 2 hari aku. Kalau nggak salah nih, aku lagi ngecek ininya dah. Lupa. Rina mana? Miss Denok berapa hari jadinya, Miss Denok? Aku mah sehari saja. Karena saya angkatan ketiga, jadi saya udah mulai bisa membaca beberapa research. Jadi kalau angkatan pertama tidak ada research. Jadi kalau angkatan ketiga, oh ini. Jadi lumayan nggak memakan waktu banyak gitu. Dan dikerjakan di weekend, Bu, saya. Iya, benar-benar. Aku juga 1 hari saja, semalam. Semalam saja cukup. Mumpung lagi mood. Iya. Mendekati deadline. Ada pertanyaan mungkin dari teman-teman. Ya, aku Karena 2 hari ngerjainnya, ikut-ikutan deadline. Kayaknya kalau SKS itu seru deh. Deg-degan. Belum 100% gitu kan ya. Oh, Iya, deg-degan nih, nggak bisa tidur nih gitu. Seru, ada sensasi tersendiri. ada pertanyaan mungkin dari teman-teman yang belum ikut ini. Boleh nerangin sedikit nggak tentang AKM? Kayaknya teman-teman yang lain nggak ngerti deh AKM itu apa. Ya, boleh Miss Mosa, Aku silakan. ya Miss Mosa ya. Kita sharing yang lain ya. Miss Mosa share screen. Aku stop share ya. Ya. Oke, silakan Miss Mosa. Jadi aku mau nerangin sedikit tentang, nah ini dia. Ya. Ya, jadi ini teman-teman sedikit aja tentang asesmen nasional. Jadi kita itu asesmen nasional itu bukan menggantikan ujian nasional ya teman-teman ya. Jadi asesmen nasional ini dilaksanakan di kelas
5 SD, kelas 8 dan kelas 11. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk perbaikan mutu pendidikan. Jadi nanti nggak terlanjur. Kalau udah di kelas 6 kita ujian, kita nggak bisa perbaiki kalau ada yang kurang. Makanya dilaksanakannya di kelas 5. Gitu ya teman-teman. Nah, berapa jumlah pesertanya? Nah, jumlah pesertanya itu nggak semuanya. Jumlah pesertanya itu hanya terbatas. Karena memang anak-anak ini nanti nggak dinilai secara individu. Tidak. Tapi yang dinilai ini adalah sekolah gitu, yang dinilai sekolah. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, kelihatan nggak share screen-nya? Kelihatan. Ya, Kelihatan nih. ya kelihatan ya. Taruh mana sih ininya? Naik turunnya? Nggak ada ya. Nah, ini dia. Ya oke, di sini asesmen nasional. Nanti akan ada AKM, ya, AKM, kemudian ada survei karakter dan survei lingkungan belajar. Nah, AKM, nah ini dia ya, AKM, asesmen kompetensi minimal, ini hanya ada 2, yaitu literasi membaca dan asesmen numerasi. Numerasi itu apa? Matematika gitu. Kalau membaca ya bisa meliputi bahasa Indonesia, IPA, IPS, PKN, itu bisa gitu. Tapi kalau numerasi lebih ke matematika. Nah, kemudian di sini, nah untuk pelaksanaannya memang berbasis komputer gitu ya, berbasis komputer. Kemudian nah ini dia, siapa pesertanya? Seluruh satuan pendidikan dari SD, SMP, SMA, SLB gitu ya. Itu terus sekolah sekolah-sekolah yang paket A, paket B, paket C itu juga. Tapi tidak semua murid. Pemilihan sampel secara acak, tapi ya diharapkan yang diikut sertakan adalah anak-anak yang memiliki kemampuan lebih baik dibandingkan teman-teman yang lain, begitu katanya. Gitu. Ya, dalam tanda kutip lebih pinter lah gitu ya. Oke. Nah, ini ya. Nah, tesnya berapa hari? Di sini sih diterangkannya 2 hari. Ya, di sini tes literasi 75 menit. Untuk SD, kita kan SD ya, SD aja. Kemudian survei karakternya 20 menit. Nah, di hari kedua itu ada numerasi, di hari kedua juga ada survei lingkungan belajar. Jadi ini tesnya. Oke. Ini ya teman-teman. Nah, kriteria, nah ini dia kriterianya. Ya, untuk teman-teman yang masih agak sedikit bingung, asesmen nasional itu ini dia, tidak semua murid, kemudian pemilihannya secara acak diambil dari kelas 5, 8, 11, kemudian peserta mengerjakan tes yang diminta. Gitu ya. Jadi kurang. Nah, ini dia ya. Mengapa asesmen nasional hanya diikuti oleh sebagian siswa? Ini karena terkait dari tujuan dan fungsi asesmen nasional yang tidak prestasi siswa sebagai individu, tidak, karena evaluasi itu tergantung sama kita gurunya gitu ya. Jadi asesmen nasional ini bukan ujian nasional, jadi beda gitu ya. Nanti ini aku share ke teman-teman aja ya, ininya apa namanya, wordnya, iya. Nah kemudian ini untuk merumuskan butir soal asesmen nasional seperti apa gitu. Nah, ini dia bentuk soalnya. Jadi bentuk soalnya seperti apa supaya ada gambaran. Jadi bentuk soalnya itu walaupun pakai komputer, pilihan ganda, kemudian ada pilihan ganda kompleks, ada menjodohkan, ada isian singkat dan ada uraian. Gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya, kemudian AKM dilaksanakannya secara adaptif. Maksudnya seperti apa? Jadi karena AKM ini mengukur kompetensi dasar, ya, jadi di pelajar siswa nggak perlu berdasarkan peminatan gitu loh. Jadi kita jadi harus adaptif sama soal-soal yang ada. Itu sih sebenarnya kekurangannya, karena memang ada yang bertanya, gimana kalau misalnya soal tersebut kan akan secara nasional tuh, tapi ada sekolah yang emang belum belajar, begitu kan? Ada pertanyaan seperti itu. Tapi kan ini tujuannya adalah untuk perbaikan berikutnya. Jadi nanti sekolah akan mengikuti dari apa yang ada di soal AKM itu. Gitu. Jadi nanti sekolah berarti harus perbaikan karena soalnya ini kurang lebih HOTS ya, high order thinking skill model soalnya. Kayak gitu ya. Ini dia. Ini jumlah soalnya seperti ini ya. Untuk literasi 30 soal, numerasi 30 soal, bentuknya PG kompleks, menjodohkan, isian dan uraian kurang lebih.
Ya, ini dia literasi 75 menit, numerasi 75 menit, survei karakter 20 menit, survei lingkungan 25 menit. Itu bentuk soalnya seperti apa sudah bisa dibeli bukunya di toko buku terkemuka gitu. Enggak promosi Seperti ya, tapi aku juga belum beli sih. Tuh ya. Nah, ini dia. Ini bentuk soalnya seperti ini ya. Oke. Kurang lebih. Masih banyak sih sebenarnya. Kayak gini nanti teman-teman aku bagi kalau nah mau ini soal-soal baca. ini banyak ada kok di itu. Di AKM itu ini soalnya kayak gini. Jadi bacalah, judulnya gitu Miss Mas saya. Ya, intinya adalah kita harus baca. Udah itu aja. Iya, dibekali saja. Oke, udah itu aja teman-teman kurang lebih. Contoh soalnya banyak banget ya, apalagi bahasa Indonesia. Ya, Mau kayaknya Itu tuh yang kalau Jadi literasi bahasa itu, Indonesia aja. wow. iya, jadi Masya kalau Allah. kata Memahaminya itu Denok loh. tuh, tapi sih benar juga ya pengalaman Denok kan ke kelas Pasti. 3 ya. Kelas 3 udah mulai yang ide pokok itu kan benar-benar baca ya. Mulai lagi di kelas 4 mulai lagi tuh paragraf kayak gitu 5 dan emang bahasa Indonesia di K13 kayak gitu. Ya itu mungkin diwujudinnya sekarang di AKM ini ya. Anak-anak benar-benar harus membaca, oh ini mana gitu. Itu jadi memang ya kayak apa? Aku kasih contoh soalnya ya. Teks informasi penting. Nah, itu Aku share deh. paling penting banget tuh di AKM. Jadi tugas Contoh guru IPA soal yang agak ini numerasi. ringan, salah ya? Enggak. Iya, benar. Nih, Ini ada nih. ini contoh soal numerasi. Jadi level-level soalnya ada level 1, level 2, level 3. Level 1 itu untuk kelas 1 dan 2, level 2 maksudnya soal setingkat untuk kelas 1 dan 2, bukan kelas 1 2 yang kerjain ya. Sekali lagi yang kerjain adalah kelas 5 gitu. Kemudian soal level 2 itu soal dari pelajaran kelas 3 dan 4 ya, dan soal level 3 adalah pelajaran dari kelas 5 dan 6. Itu beda-beda. Ini model-model contohnya emang kayak soal-soal HOTS gitu. Dan ini sudah diterapkan sih di Alfat kalau kita baca soalnya ya, teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu. Ini kayak gini nih soalnya, misalnya ada soal tentang ada soal kayak ini nih, misalnya nih kolam renang gitu ya. Berapakah luas daerah kolam renang seluruhnya? Gitu, di situ udah ada ukurannya. Kemudian ada prisma dan tabung gitu ya. Kemudian ini ada telur. Misalnya perhatikan susunan telurnya. Banyak telur pada lapisan bawah adalah berapa butir gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Ini bentuk soal-soalnya nanti bisa aku kirim ke teman-teman ya. Ini bentuknya Word ya, kurang lebih kayak gitulah. Ini untuk yang numerasi banyak. Cukup kali ya. Ya. Ya boleh. Ya. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Kalau untuk di Alfa sendiri berarti sudah dimulai dari angkatan ini bukan kelas 5? Ya, jadi kemarin yang simulasi itu angkatan kelas 4 ya, karena nanti kan mau dilaksanakannya sekitar bulan apa ya, Miss Denok? Juli ya? Juni. Iya. Akhir-akhir ya mau dilaksanakan ya? Bukan April. April. Enggak di kayaknya. Kemarin sih dengar, oh maaf, yang April Maret itu SMP, maaf. Tadi ngedengerin anak si itu apa Jari gurunya ngasih tahu jadi SMP Aprilan mulainya. Jadi kemungkinan kita mundur ya SD terakhir kali ya. Mei Juni mungkin. Ada kemungkinan bukan angkatannya Kansa, malah angkatannya Zea yang nanti yang ikut assessment. Miss Mosa mau tanya. Ini kan mungkin teman-teman mungkin ada ini mewakili teman-teman yang sudah ada nomor UKG-nya tapi mungkin tidak ada di Dapodik. Sekiranya mau coba gitu ikut kuis ikut asesmen seperti ini bagaimana ya Miss Mosa? Kenapa Miss? Kenapa maaf?
Ya kan teman-teman kan mungkin kita udah jelaskan nih kita akan ada pelatihan seperti ini kan dari Kemendikbud. Tapi bagi teman-teman yang tidak bisa itu bagaimana untuk next-nya biar teman-teman juga ngerasain mengerjakan atau ikut dalam pelatihan seperti itu gimana nih? Oh gitu. Jadi gini ya Miss, mungkin kalau di sekolah lain guru-guru yang pernah ikut UKG 2015 itu punya kesempatan untuk ikut karena memang surelnya itu pakai nomor UKG gitu kan ya, dan connect ke SIM PKB. Nah untuk yang belum pernah ikut UKG dan nggak cuma UKG 2015 ya, dan UKG 2016 kalau nggak salah ya. Nah tapi yang belum ikut UKG kesini-sini berarti mungkin guru-guru yang masih baru gitu mungkin ya. Nah itu nggak bisa. Nah kenyataannya kalau di Alfat ya yang masuk Dapodik itu kan hanya guru, sedangkan di kelas itu ada 2 orang, guru dan asisten. Ya. Nah, itu balik ke kebijakan sekolah. Tapi kalau memang teman-teman memang mau ikut banget, pengen tahu, boleh misalkan nanti kita ngerjain ininya di sekolah sama teman yang pengen banget tahu gitu. Atau kita pinjemin akun kita, gitu boleh kayak gitu. Kalau misalnya dia emang pengen banget ikut, kemudian ya seperti itu Miss, kalau memang mau banget ikut. Tapi kenyataannya Miss, orang yang mau banget ikut itu jumlahnya bisa 10% dibandingkan orang yang nggak mau. Gitu loh Miss. Karena mohon maaf ya, di BSD sendiri aku udah tawarin ke Miss Tria malah nyuruh udah kamu aja lah yang ikut. Padahal sebenarnya ini program sekolah yang memang. Oh iya. Ya benar-benar. Yang kemarin itu ya pengimbas apa? Kalau pakai akun kita nggak bisa kali ya, karena kan kita udah ngerjain. Udah buka nggak bisa. Kita udah ngerjain, jadi udah selesai, nggak kebuka lagi. Jadi maksudnya dengan adanya pengimbasan, mungkin teman-teman yang yang nggak tahu juga bisa belajar bersama karena kita sama-sama guru gitu ya. Cuma memang caranya aja yang berbeda. Kalau misalnya teman-teman guru yang udah di Dapodik bisa belajarnya dengan cara langsung, yang nggak ada Dapodik, nggak masuk Dapodik, berarti belajarnya dengan cara kita sharing tadi, kayak file-file dari Miss Mosa bisa sharing gitu. Tapi semuanya juga harus tahu ya, walaupun mau ada Dapodik atau enggak, cuma sensasi mengerjakannya aja kali ya beda gitu. Kayak dikejar-kejar apa Miss Rina? Aku mah begitu. Berarti ini udah nih pengimbasan. Udah selesai. Ditutup dulu sama Ibu Rosel yang cantik. Belum. Ada yang mau tahu nggak? Ada yang mau tahu nggak tadi? Yang nanti dulu Miss. Sebentar Miss, tutup dulu. Ini masih record. Ya. Tapi yang aku gini, yang aku sedikit baca yang aku masih bingung gini. Ketika soal itu disesuaikan dengan kemampuan siswa gitu kan ya. Jadi bentuk soal gimana? Jadi ketika siswa sudah bisa level yang mana, dia akan mengerjakan level selanjutnya. Berarti dalam pikiran aku berarti bikin soalnya banyak dong ya? Kemungkinan seperti karena itu kayaknya kita bisa bikin bertipe soal itu mungkin level A, B, C gitu kayaknya ya. Kalau tadi kan dijelaskan bahwa kalau soal itu yang kalau misalnya nasional berarti yang belum belajar juga harus mengikuti, tapi pemahaman aku baca disesuaikan dengan kemampuan siswa gitu kan. Berarti kalau misalnya dia belajar baru situ ya segitu, nanti kalau misalnya dia udah bisa lebih lagi naik level berikutnya kan bentuk soalnya lebih sulit lagi gitu kan. Kalau udah bisa dia akan lebih sulit lagi. Seperti itu pemahaman aku sih gitu. Terus mungkin ini yang buat soal itu sekolah atau apa? Coba aku belum paham juga nih. Nah itu dia sekolah ya. Udah gitu kan nanti yang ikut AKM itu bukan cuma murid ya, dan nggak semua murid gitu ya, cuma sampel aja. Yeah. Nah terus kemudian yang ikut AKM itu nanti ada guru, ada kepala sekolah. Nah guru sama kepala sekolah ikut AKM-nya gimana? Soal. Nah nggak tahu juga nih seperti apa. Nah mungkin yang udah pernah uji coba itu ya, yang udah kebayang ya kelas 4 dan kelas 5 ya, kelas 4 ya, yang udah uji coba kemarin tuh sempet ya kan.
Guru kelas 4 deh. Udah mulai uji coba. Dan guru kelas 5. Miss Fosa nggak bisa. Nanti kita sama-sama Ada pertanyaan belajar lagi bareng-bareng. Ya. Oke, Miss. Oke, jadi teman-teman seperti inilah pembahasan ya. Jadi kita sharing, kawan, menyamakan pendapat seperti itu. Walaupun masih banyak sebenarnya kita harus belajar. Jadi jangan sampai kita yang ikut pelatihan tahu, tapi teman-teman yang lain nggak tahu gitu. Jadi dengan sharing seperti ini, mudah-mudahan teman-teman juga udah ada gambaran, oh apa sih AKM yang disebut-sebut kemarin-kemarin, seperti apa gitu ya. Jadi itu sebuah kebijakan baru yang mau dilaksanakan mulai tahun ini seperti itu. Oke, kita tutup. Mudah-mudahan bermanfaat ya, friend, semuanya. Thank you for your attention. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.